Oh batuk. Iya, Dari kapan? kemarin. Emang kamu belum minum obat? Aku lupa. Nggak bisa lupa. Ada yang ingetin. Nih, aku punya alat nih buat pengingat jadwal minum obat. Cara kerjanya sih kayak gimana sih? Jadi di sini tuh ada beberapa slot. Ada slot pagi, ini slot home, di sini ada slot siang, ada slot malam. Jadi kamu nggak usah capek-capek nih, harus diingetin dulu, harus ada yang ngingetin. Dia akan ngingetin kamu lewat handphone, lewat notifikasi Telegram. Canggih nggak? Canggih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nuraini Let's Club yang beranggotakan saya Muhammad Tisi Alwan dengan NIM 241311055 dan rekan Saya Muhammad Jidan Prayoga dengan NIM 241311054. Saya Muhammad Iqbal Hidayat dengan NIM 241311053. Dan saya Marisana Nur Aini dengan NIM 241311048. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai project based learning yang telah kami buat dari mata kuliah mekatronika yang berjudul Smart Pillbox berbasis IoT dengan mekanisme rotari otomatis dan pengingat jadwal minum obat. Oke, ini saya akan membacakan latar belakang dari judul Smart Pillbox berbasis IoT dengan mekanisme rotari otomatis dan pengingat jadwal minum obat. Banyak pasien lansia, penderita penyakit kronis, dan pasien pasca operasi harus mengonsumsi obat secara rutin dalam jangka panjang. Namun, kepatuhan minum obat sering terkendala oleh lupa, keterlambatan, dan ketidakaturan dosis. Metode pengingat konvensional belum mampu memastikan obat diminum tepat waktu dan tidak mendukung pemantauan jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan Smart Pillbox berbasis IoT dengan sistem pengingat, mekanisme rotari otomatis, dan fitur monitoring untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Berbasis IoT dengan sistem pengingat, mekanisme rotari otomatis, dan fitur monitoring untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Untuk pendahuluannya yaitu, Smart Pillbox berbasis IoT dengan mekanisme rotari otomatis merupakan sistem mekatronika yang mengintegrasikan mekanik, elektronik, kontrol, dan perangkat lunak. Alat ini memberikan pengingat minum obat sekaligus memposisikan kompartemen obat secara otomatis sesuai jadwal serta memungkinkan pemantauan jarak jauh. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan minum obat dan mengurangi kesalahan pengambilan obat. Untuk gambaran umumnya yaitu pengujian pada tingkat sistem level testing, prototype, Smart Pillbox ini dirancang untuk memverifikasi keandalan integrasi seluruh komponen mekatronika yang telah dikembangkan pada tahapan proposal B500. Fokus utama dari pengembangan pengujian ini adalah pembuktian performa arsitektur perangkat lunak berbasis Finite State Machine FSM yang ditanamkan pada microcontroller ESP32. Pengujian dirancang secara komprehensif mencakup isolasi 4 state utama yaitu state idle, state proses ambil, state reminder, serta state maintenance. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayat dengan NIM terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem dari alat yang kami buat. Nah, untuk pertama-tama saat alat ini dijalankan atau dimulai, input itu berupa waktu yang sudah di-set dari RTC, dari sensor infrared, perintah telegram, atau serial monitor. Nah, keempat kondisi ini tuh akan diproses oleh microcontroller. Setelah itu, akan ada output dari aktuator berupa motor stepper yang akan memutar obat ke slot yang dipilih atau jadwal yang telah ditentukan. Lalu selain output aktuator, ada juga output informasi yang dimana output informasi itu berupa LCD display dan juga notifikasi telegram. Nah, setelah ada output dari LCD dan telegram tadi, kemudian ke kondisi apakah si obatnya itu sudah diambil atau belum. Nah, obat diambil atau belum ini tuh input dari sensor infrared tadi. Nah, atau perintah selesai. Perintah selesai ini tuh saat di mode maintenance. Nah, jika iya maka kembali ke kondisi awal yaitu ke input tadi. Jika tidak juga akan ke input tadi. Nah, oke, untuk selanjutnya ada flowchart program. Nah, program sendiri saat dimulai maka akan ada inisiasi dari LCD, RTC, dan WiFi serta bot Telegram. Nah, dimana di inisiasi ini tuh kalau si RTC sama si LCD-nya tidak tersambung atau ada kesalahan di pin I2C-nya, maka
dia tidak akan bisa tersambung ke WiFi. Nah, selain itu, jika WiFi terputus, maka dia akan menyambung otomatis. Nah, jika WiFi-nya terputus, maka si bot Telegram tidak akan bisa memerintah gitu via Telegram ke alat tersebut. Nah, selanjutnya ke menu looping yang nantinya akan menjalankan terus-terusan eh, si programnya. Pertama, dia masuk ke ada perintah Telegram atau serial di kondisi ini. Nah, jika iya, maka akan disuguhkan oleh pilihan slot atau modenya. Apakah modenya maintenance atau mode ambil. Kalau ambil tuh untuk manual, kalau maintenance itu dia nantinya akan hanya ke infrared doang. Nah, jika iya sudah itu langsung masuk ke kondisi lagi. Nah, jika tidak juga masuk ke kondisi. Nah, apakah statement itu idle dan waktu itu sesuai dengan jadwal? Jika tidak, maka dia akan looping dan kembali ke apakah ada perintah dari Telegram atau serial. Nah, jika iya, maka stepper motor akan berputar ke slot tujuan. Lanjut ke kondisi lagi, modenya apakah maintenance. Nah, kita mulai dari kanan dulu. Nah, jika iya, maka si LCD dan Telegram itu akan di LCD akan mendisplay mode maintenance dan di Telegram juga akan muncul mode maintenance. Nah, untuk mode maintenance ini sendiri itu hanya uji sensor infrared saja. Nah, dimana maksudnya kalau maintenance ini tuh misalkan hanya ingin mengisi slot ke siang atau ingin mengisi slot obat malam. Nah, si infrared ini tuh hanya teruji saja gitu. Jadi tidak ada notifikasi apakah sudah diambil atau belum seperti di otomatis. Nah, lanjut ke perintah home, apakah perintah atau home masuk. Nah, karena di maintenance ini tuh nggak balik lagi ke home, otomatis dia harus diperintah untuk kembali ke home. Nah, jika home-nya masuk, jika iya, nah maka dia akan memutar ke home, itu state-nya sama dengan idle dan kembali ke program awal. Nah, jika tidak dia akan langsung looping tanpa kembali ke home. Nah, selanjutnya ke mode sama dengan maintenance, tidak. Jika tidak, maka LCD dan Telegram itu akan menampilkan silakan ambil obat. Lanjut ke kondisi sensor infrared itu apakah terdeteksi atau timeout 2 menit. Nah, di sini jika sensor infrared itu tidak mendeteksi, maka akan ada timer selama 2 menit. Nah, untuk waktu pas timeout itu, LCD dan Telegram itu akan menampilkan obat tidak diambil. Nah, setelah itu maka akan kembali ke home. Sama seperti jika terdeteksi, maka akan ada dicatat dulu waktu ambilnya, lalu kirim laporan ke Telegram, baru masuk atau kembali ke home dan ke state idle. Nah, jika belum, dia akan langsung melooping apakah ada perintah dari Telegram atau serial seperti itu. Nah, lanjut ke mekanik. Untuk mekaniknya sendiri itu ada base plate, lalu ini untuk menaruh obatnya, lalu ini adalah gear internal yang besar dan ini gear internal yang kecil. Ini adalah penutup dari casing obatnya. Nah, lalu di sini adalah prinsip mekanik yang digunakan. Nah, prinsip mekanik yang dipakai itu adalah prinsip dari konversi gerak rotasi ke rotasi menggunakan transmisi roda gigi. Yang dimana untuk hukum kinematikanya, pertukaran kecepatan dan torsi itu mengikuti rasio roda gigi ideal. Nah, untuk roda gigi ideal ini tuh maksudnya eh, si gear internal yang kecil ini akan memutar gear yang besar. Jadi untuk gear yang besar ini nanti akan ditempel ke tempat obatnya tadi yang ini. Nah, yang ini. Nah, dia menempel ke sini dan memakai gerak rotasi ke rotasi di mana dia memaksimalkan melipat gandakan torsi akhir tetapi mengorbankan kecepatan dari putaran motor. Nah, titik kritis dari analisis itu presisi titik pusat itu wajib dijaga untuk mencegah eccentricity yang dapat memicu gesekan berlebih atau backslash. Nah, selain itu untuk kalibrasinya sendiri itu tidak boleh eh, menggeser gitu karena itu akan mengubah dari titik nolnya sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek elektronik dan kendali pada alat Smart Pillbox. Untuk yang pertama itu aspek elektronik. Bila mengacu kepada diagram bloknya, terdiri dari 4 diagram blok. Untuk blok yang pertama ini tuh ada blok satu daya. Nah, di sini tuh kami menggunakan 2 baterai li-ion seri yang berkapasitas 1200 mAh yang akan menghasilkan tegangan 7,4 volt. Lalu arusnya ini nanti akan melewati switch on off terlebih dahulu sebagai saklar utamanya.
Lalu nanti tegangannya ini akan diturunkan menjadi 5 volt stabil menggunakan modul step down LM2596 untuk menyuplai komponen. Lalu blok yang kedua ada blok input terdiri dari modul RTC DS1307 untuk menyediakan data waktu yang real time dan juga ada sensor infrared FC51 untuk mendeteksi pengambilan obat di kompartemen. Lalu blok yang ketiga adalah blok pemrosesan, yaitu menggunakan ESP32 sebagai otak utama yang mengolah seluruh data input untuk mengatur outputnya nanti bagaimana. Lalu untuk blok yang terakhir itu blok output. Bila pada aspek elektronik, blok output ini yang pertama ada stepper motor, yang kedua ada LCD. Nah, jadi dari jalur daya dari step down-nya ini nanti kan akan langsung terhubung ke driver ULN 2003 yang nantinya akan menggerakkan stepper motor dengan tipe 28BYJ48 sebagai aktuator pemutar wadah obatnya. Lalu yang kedua itu ada LCD I2C 16x2, ini tuh untuk menampilkan status menu, kemudian waktu dan juga jadwal minum obatnya. Sekarang lanjut ke aspek kendali. Nah, bila dilihat dari diagram blok kendalinya ini, itu menunjukkan bahwa cara kerja dari Smart Pillbox ini tuh dengan sistem kendali closed loop. Jadi yang pertama tuh kan RTC masuk, yang dimana dia tuh berfungsi sebagai input jadwal waktu pemberian obat, yang kemudian nantinya akan diproses oleh ESP32 sebagai pengendali utamanya. Nah, berdasarkan jadwal yang diterima, nanti ESP32 ini akan mengirimkan perintah ke motor stepper dan juga driver motor untuk memutar wadah obat ke slot atau kompartemen yang sesuai. Nanti setelah obatnya ini siap untuk dikeluarkan, sistem ini akan memberikan output tampilan pada LCD dan juga notifikasi ke Telegram. Selanjutnya, nanti sensor infrared ini akan mendeteksi apakah obatnya ini telah diambil atau belum oleh pengguna. Nah, si deteksi sensor ini nanti akan dikirim kembali menjadi feedback ke sistem sehingga prosesnya ini dapat dipantau dan dikendalikan dengan lebih akurat. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai buat telegramnya. Di sini jika kita memilih, di sini kan kami akan melakukan manual input. Di sini ada pagi. Ketika slot pagi dipilih, ada pilihan mode, yaitu ada mode ambil, maintenance, dan batal. Di sini saya akan memilih untuk mengambil. Nah, ketika memilih ambil, sini akan menampilkan notifikasi berupa mode pengambilan manual, membuka slot pagi, batas waktu pengambilan 2 menit. Lalu slot pagi akan dibuka secara manual, lalu ada notifikasi silakan ambil obat di alat, batas waktunya 2 menit. Nah, ketika obat telah diambil atau sensor infrared terdeteksi, maka akan terdapat notifikasi laporan konsumsi obat slot pagi waktu sekian dan jam sekian, sumber manual, status diambil. Begitu pula sama ketika slot siang dipilih dan slot malam dipilih, maka akan menampilkan notifikasi yang serupa dengan yang pagi. Cukup.